Buat kita yang hidup di tahun 1900 sampai 2022 sekarang, pasti setuju bahwa 2 tahun kebelakang adalah tahun yang buruk buat kita semua. Diawali kemunculan COVID-19, sampai kita harus WFH, atau bahkan kehilangan pekerjaan buat sebagian orang. Dengan total kasus sampai 600 juta di seluruh dunia, dan korban jiwa sampai 6,5 juta di dunia. Tapi, apakah benar ini tahun terburuk bagi umat manusia? Di mata sejarah, ada banyak kandidat-kandidat untuk menentukan kapan sih tahun terburuk di sejarah umat manusia. Ada yang disebabkan karena asteroid, peperangan, gunung meletus, penjajahan, hingga pandemi. Yuk kita bahas satu-satu. Kandidat yang pertama ada di tahun 1914. Kejadian ini berlangsung kurang lebih 100 tahun yang lalu. Di tahun ini ada sebuah perang yang kita kenal dengan nama Perang Dunia Pertama. Sebuah perang yang diawali pembunuhan Franz Ferdinand dan istrinya pada 28 Juni 1914. Perang ini berlangsung selama 4 tahun antara Jerman, Austria-Hungaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Ottoman melawan Britania Raya, Perancis, Rusia, Italia, Romania, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat yang kita kenal dengan nama pasukan sekutu. Korban jiwa yang dihasilkan dari Perang Dunia yang pertama ini mencapai hingga 16 juta jiwa, baik tentara maupun warga sipil. Kandidat yang kedua terjadi di tahun 1816. Kejadian di tahun ini diawali kejadian di tahun sebelumnya. Di tahun 1815 Gunung Tambora di Indonesia meledak dan menghasilkan ledakan yang sangat besar. Hingga ledakan ini disebut-sebut ledakan gunung api paling besar dalam 10.000 tahun terakhir. Efek dari ledakan ini sangat mempengaruhi kehidupan umat manusia sampai 1 tahun lebih. Mulai dari kelaparan, musim dingin berkepanjangan, hingga hujan asam. Ledakan ini menghasilkan abu vulkanik yang menutupi bumi hingga 1 tahun lamanya, menyebabkan bumi untuk mengalami musim dingin berkepanjangan. Tidak ada yang namanya musim panas selama setahun itu. Suhu bumi turun ke 2-5 derajat Celcius. Saking dinginnya, sampai turun salju di musim panas. Di Eropa dan Inggris turun hujan yang berlangsung selama 8 minggu lamanya. Banjir di mana-mana. Karena iklim yang berubah total, pertanian pun mati, pepohonan mati, hewan-hewan pun mati, manusia mengalami kelaparan hebat. Entah berapa banyak total korban jiwa yang diakibatkan meletusnya Gunung Tambora. Kandidat yang ketiga adalah tahun 1492. Di daratan yang sekarang kita kenal sebagai Amerika Serikat, adalah daratan yang menjadi tempat tinggal suku Indian. Sampai bangsa Eropa datang dan membawa kekacauan di daratan tersebut. Sejak dulu bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa yang suka melakukan ekspedisi keluar Eropa. Salah satunya adalah Christopher Columbus. Ia melakukan ekspedisi ke daratan Amerika untuk memperluas wilayah kekuasaan. Columbus mengira bahwa daratan Amerika merupakan daerah yang tidak memiliki penduduk. Namun setelah sampai, ternyata ia menemukan suku Indian di Amerika. Columbus berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menguasai wilayah Amerika adalah dengan cara mengusir suku Indian. Mengetahui niat buruk Columbus, suku Indian merasa terancam. Akhirnya suku Indian mulai melakukan perlawanan dengan bangsa Eropa. Hingga berujung pembunuhan massal yang dilakukan oleh Eropa terhadap bangsa Indian. Tidak hanya melalui peperangan, mereka juga menyebarkan bibit penyakit kepada suku Indian. Total kematian yang dihasilkan dari peperangan ini mencapai 100 juta suku Indian. Kandidat keempat terjadi di tahun 1347. Sebuah pandemi yang kita kenal dengan nama Black Death. Pandemi ini awali dari sebuah kapal yang mendarat di Sisilia, Italia. Di kapal ini ternyata lebih dari setengah penghuni kapalnya sudah meninggal dunia, ada yang karena sakit, ada yang kulit-kulitnya tertutupi bubo. Penyakit yang terdapat di kapal ini ternyata adalah penyakit yang menyebabkan pandemi secara global. Dalam setahun, penyakit yang tadinya dibawa oleh kapal laut di Sisilia telah menyebar ke seluruh benua Eropa. Total kematian yang disebabkan oleh pandemi ini berkisar di angka 100 hingga 200 juta orang.
hampir setengah populasi Eropa pada saat itu. Karena orang-orang pada saat itu tidak mengerti tentang asal-usul penyakit tersebut, tidak mengerti biologi dari penyakit tersebut. Banyak yang mengira bahwa Black Death adalah azab atau hukuman dari Tuhan untuk mereka. Berdasarkan pendapat ini, masyarakat pun berbondong-bondong mensucikan komunitas yang mereka anggap sebagai pembawa masalah, yaitu kaum Yahudi. Kejadian ini pun sering disebut-sebut sebagai Holocaust abad pertengahan. Kandidat kelima terjadi di tahun 1177 sebelum Masehi. Zaman ini kita kenal sebagai zaman perunggu yang dimulai sejak tahun 3300 sebelum Masehi hingga 1200 sebelum Masehi. Akhir dari zaman ini ditandai oleh hancurnya peradaban dan kerajaan seperti Troy, Hittites, Babylonian, dan Mesir. Jatuhnya peradaban-peradaban ini diawali sebuah kelompok yang dikenal dengan nama Sea People yang menyerang Mesir. Walaupun Mesir berhasil memenangkan pertarungan melawan Sea People, pertarungan tersebut sangat melemahkan Mesir hingga akhirnya peradaban Mesir jatuh dan hancur. Kehancuran Mesir diikuti kehancuran ekonomi yang memengaruhi Yunani dan Mesopotamia. Tidak hanya itu, sistem penulisan, teknologi, dan arsitektur pun ikut musnah bersamaan dengan hancurnya peradaban-peradaban zaman perunggu ini. Walaupun bukan hanya Sea People yang mengakibatkan kehancuran peradaban ini, tapi juga bencana alam, invasi dan pemberontakan, hingga terputusnya jalur perdagangan internasional. Kehancuran peradaban ini disebut-sebut menjadi awal dari zaman kegelapan yang pertama, atau The First Dark Ages. Kandidat ke-6 terjadi di tahun 536. Di tahun ini mungkin bisa kita bilang adalah kombinasi mematikan antara ledakan Tambora tahun 1815 dan The Black Death tahun 1347. Di mana di tahun ini terjadi serangkaian ledakan gunung api yang mengakibatkan efek yang sama seperti Gunung Tambora, mulai dari musim dingin berkepanjangan, hancurnya pertanian, peternakan, kelaparan global, disusul oleh wabah penyakit dengan nama wabah Justinian layaknya The Black Death, yang menyerang Kekaisaran Romawi Timur. Kandidat terakhir terjadi pada 66 juta tahun yang lalu. Sebuah asteroid yang melaju dengan kecepatan 60.000 km per jam menghantam bumi yang mengakibatkan punahnya populasi dinosaurus. Asteroid ini mendarat di sebuah tempat yang sekarang kita kenal dengan nama Semenanjung Yucatan, dengan nama Kawah Chicxulub. Asteroid ini memiliki diameter hingga 15 km, dan pendaratannya menciptakan kawah dengan diameter sepanjang 150 km. Efek dari tabrakan asteroid ini ke bumi adalah musnahnya 75% populasi binatang di muka bumi, termasuk dinosaurus. Tabrakan ini menyebabkan bumi tertutupi asap hitam yang menghalangi sinar matahari, alhasil tidak ada tumbuhan yang mampu tumbuh. Hanya beberapa hewan yang mampu hidup di kondisi yang keras tersebut. Itulah tadi daftar tahun-tahun terburuk yang pernah dihadapi oleh masyarakat bumi, bukan cuma manusia tapi juga dinosaurus. Menurut kalian, tahun berapa yang paling buruk? Mungkin kita harus bersyukur ya karena pandemi yang kita hadapi 2 tahun kebelakang gak sampai seburuk tahun-tahun yang tadi kita bahas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.